Halo teman-teman, nah kali ini kita bahas tentang infeksi saluran kemih alias ISK ya. Nah saluran kemih kita kan tahu nih bahwa saluran kemih itu terdiri atas apa aja nih? Yaitu ada 2 ginjal ya, kanan dan kiri, kemudian 2 ureter, 1 vesika urinaria dan 1 uretra ya. Nah kita bisa membagi saluran kemih ini menjadi 2 bagian, yaitu saluran kemih bagian atas yang terdiri atas ginjal dan ureter, sama bagian bawah yaitu vesika urinaria sama uretra. Nah, baik saluran kemih bagian atas maupun bawah itu sama-sama bisa mengalami infeksi ya, karena saluran kemih ini kan dia terpapar dengan dunia luar ya melalui saluran kemih ini, ya kan? Makanya dia rentan terkena infeksi. Nah, infeksi pada saluran kemih bagian atas itu disebut sebagai pyelonefritis, yaitu infeksi pada ginjal dan juga ureter ya, pyelonefritis. Kemudian kalau bagian bawah nih, itu kan ada vesika urinaria sama uretra dan prostat pada laki-laki. Nah, infeksi pada vesika urinaria itu disebut sebagai sistitis ya. Kemudian kalau pada laki-laki di sini ada kelenjar prostat, kalau dia mengalami infeksi namanya prostatitis ya. Kemudian kalau pada uretra ya, dia mengalami infeksi maka disebut sebagai uretritis ya. Ingat, uretritis itu infeksi pada uretra, bukan ureter. Kalau infeksi pada ureter itu masuknya ke pyelonefritis ya, oke? Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan anatominya ya, ada atas sama bawah. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari klinisnya. Nah, secara klinis ISK ini kita bisa membaginya menjadi uncomplicated urinary tract infection sama complicated urinary tract infection. Kalau yang non-complicated ya uncomplicated berarti dia yang simple gitu lah ya, yang nggak ribet. Maksudnya gimana nih? Yaitu ISK yang terjadi ini nih batasannya. Yang pertama, pada wanita yang tidak hamil sama tidak ada kelainan anatomis bawaan ya, tidak ada kelainan anatomis maupun fungsional maupun penyakit penyerta ya. Udah pokoknya ya murni karena ISK ini gitu. Kemudian kalau yang complicated UTI atau complicated urinary tract infection, yang complicated ya atau yang rumit, nah itu terjadinya pada yang pertama pada pria. Jadi semua pria itu masuknya complicated UTI. Apapun pokoknya pria itu maksudnya yang complicated, entah itu ada kelainan anatomis maupun enggak ya. Kalau wanita nggak ada kelainan masuknya ke uncomplicated. Kemudian pada wanita hamil dia masuknya complicated. Kemudian pada pasien dengan kelainan anatomis dan fungsional ya tadi. Kemudian pada pasien yang dipasang kateter urin yang menetap nih ya, karena kateter ini dia biasanya menjadi jalur transmisi dari bakteri-bakteri. Kemudian adanya penyakit penyerta ya, kayak penyakit ginjal atau penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lainnya ya. Oke, gitu. Kemudian etiologinya nih, oke kita bahas etiologinya. Karena ini infeksi berarti kan dia etiologinya dari bakteri. Nah, berdasarkan klasifikasi di atas tadi, complicated sama uncomplicated, kita bisa membagi etiologinya. Untuk yang uncomplicated itu biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli ya, Escherichia coli. Ini paling sering banget itu disebabkan oleh E. coli. Kemudian untuk yang complicated UTI atau yang lebih parah ya, dia disebabkan paling banyak tetap oleh E. coli, tapi teman-temannya juga nggak kalah banyak nih. Ya, paling banyak E. coli, tapi teman-temannya itu ada Enterococcus, ya, Enterococi, sama bakteri Pseudomonas, ya. Jadi macam-macamnya lebih banyak pada complicated. Nah, tapi khusus yang uretritis ini ya, uretritis di atas, ini kan infeksi pada uretra. Nah, dia bisa disebabkan oleh 2 bakteri yang umum ini nih, yaitu Chlamydia trachomatis sama Neisseria gonorrhoeae ya, paling terkenal nih, Oke, Neisseria gonorrhoeae. Tahu lah ya, dia yang menyebabkan penyakit namanya gonorrhoeae. Oke, itu etiologinya. Kemudian untuk patofisiologi dari ISK ini ya mirip-mirip semua sih, baik itu uretritis, prostatitis, pyelonefritis, itu kan semuanya asal muasalnya dari infeksi mikroorganisme ya kan. Dia masuk ke saluran kemih nih.
apa yang terjadi? Nah, dia menyebabkan infeksinya itu di mana? Ureter, VO, atau ginjal. Kalau di ureter, sorry, ini bukan ureter ya, tapi uretra. Kalau ureter dia sebenarnya bareng sama ginjal ya. Oke, ini uretra. Dia menyebabkan uretritis. Nah, uretritis ini kenapa sih kok bisa terjadi uretritis ya? Ya semua penyakit infeksi dia melibatkan apa? Reaksi inflamasi ya. Di inflamasi ini apa sih tanda-tanda inflamasi? Ya balik lagi kayak semester awal, tanda inflamasi apa aja? Ada kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsiolesia. Ya menyebabkan ini semua. Kalor dia jadi panas, terus kalau kencing juga terasa panas gitu ya, terus rubor kemerahan, dolor nyeri ya, terasa nyeri, kemudian tumor membesar, terus fungsiolesia yaitu penurunan fungsi gitu. Nah, inflamasi ini kan dasarnya ya reaksi antigen antibodi ya, karena ada mikroorganisme makanya dia dihajar oleh antibodi. Karena adanya tawuran antara mikroorganisme sama sel-sel imun, nah dia kan ada pengeluaran mediator inflamasi ya kan. Kemudian mediator inflamasi tadi dia merangsang peningkatan suhu ya. Nah, akhirnya ya gangguan termoregulasi ya, alias terjadi demam. Kemudian inflamasi tadi dia akan mengakibatkan pembengkakan jaringan ya kan, tumor. Nah, dia bisa mengakibatkan obstruksi saluran kemih nih. Nah, akibatnya apa? Dia bisa mengakibatkan gangguan pola eliminasi. Maksudnya ya pipisnya itu nggak lancar gitu. Kemudian ada nyeri saat berkemih atau dysuria ya, menyebabkan yang nggak nyaman ya, namanya juga nyeri ya. Nah, kemudian semua penyakit juga tentunya bisa ya menyebabkan kekhawatiran pada klien dan akhirnya menyebabkan ansietas atau gelisah gitu ya, terutama pada orang-orang tua nih biasanya. Oke, kemudian faktor resikonya. Nah, faktor resikonya itu yang pertama ada orang yang penyakit bawaan, diabetes mellitus ya, kemudian ada urolithiasis atau batu saluran kemih ya, karena batu ini dia ya sarang kuman juga. Kemudian higien pribadi yang buruk ya, misal jarang cebok, jarang mandi gitu-gitu ya. Kemudian riwayat keputihan ya pada wanita, terus kehamilan ya, karena hamil ini kan dia mendesak organ-organ, salah satunya organ ya urinary tract ini ya. Kemudian riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya, riwayat pemakaian kontrasepsi diafragma, kebiasaan menahan kencing ya ini sama, dia kan mengakibatkan retensi urin ya, urinnya ya ngendap di VO atau di saluran kemih lainnya yang menyebabkan rentan terjadinya perkembangan bakteri. Kemudian hubungan seksual ya, karena ini juga termasuk sexual transmitted disease. Kemudian anomali pada struktur saluran kemih ya, masuknya nanti ke complicated ISK. Oke. Nah, untuk diagnosisnya nih ya, yang pertama jelas dari anamnesis sama PF nih, apa yang kita dapat? Yang pertama dari gejala umumnya itu biasanya pasien itu akan mengalami sindrom yang disebut sebagai sindrom Lutz. Apa itu? Lower Urinary Tract Syndrome ya. Apa aja gejalanya? Yaitu ini frekuensi, disuri, dan urgensi ya. Penjelasannya gimana? Frekuensi berarti dia frekuensi kencingnya bertambah ya, jadi lebih sering pipis. Kenapa sih kok bisa jadi lebih sering pipis? Ya tadi dia kan vesika urinarianya kan mengalami inflamasi nih ya kan, dindingnya menebal sehingga dia akan lebih mudah untuk terkontraksi gitu ya, dindingnya lebih menebal. Kemudian disuri atau nyeri ya, namanya inflamasi ya terjadi nyeri ya, tanda-tanda inflamasi kan tadi dolor salah satunya yaitu nyeri. Kemudian urgensi itu dia bakal susah gitu buat nahan kencing, jadi urgent atau harus cepet-cepet pipis gitu, nggak bisa ditahan lebih lama ya. Kemudian didapatkan hematuria, baik hematuria mikroskopik maupun hematuria gross. Kalau hematuria mikroskopik ya berarti dia hematuria atau ada darah tapi cuma bisa dilihat pakai mikroskop. Kalau gross hematuria itu berarti terdapat urin di darah, terdapat darah di urin ya secara langsung ya, bisa dilihat tanpa mikroskop. Kemudian ini nih bisa terjadi berkaitan dengan status mental terutama pada orang tua ya.
Nah, tadi kan ada ISK atas sama bawah ya, ada sistitis, uretritis. Nah, bedanya gimana? Kalau yang sistitis ya, ini masuk ke ISK bawah, itu gejalanya yaitu tadi ya sindrom Lutz, kemudian urinnya itu keruh, ya entah itu karena kerusakan epitel atau campuran dari leukosit atau campuran dari bakteri, ya itu bikin keruh ya. Kemudian nyeri tekan suprapubik nih pada pemeriksaan fisik ya. Di bagian atas simfisis pubiknya kalau ditekan dia sakit ya, karena disitulah letak vesika urinaria. Atau kemudian nggak ada demam nih biasanya. Kemudian kalau yang uretritis atau infeksi di uretra mirip sistitis, tapi di sini biasanya ada kencing bernanah ya. Ini kan biasa uretritis tadi penyebabnya apa paling sering? Neisseria gonorrhoeae sama chlamydia trachomatis ya. Gonorrhoeae kan ya dari zaman SMA udah tahu lah ya, dia keluar nanah dari saluran kemih ya kan. Nah, biasanya gitu. Kemudian prostatitis atau radang pada kelenjar prostat laki-laki ya. Gejalanya dia demam, nyeri pada perineum. Ya, perineum tahu lah ya, organ perineum di antara genitalia sama anus, ini perineum. Kemudian nyeri tekan prostat pada rectal tusae ya. Kemudian kalau yang pyelonefritis, yaitu radang di ureter dan juga ginjal, itu gejalanya ada demam tinggi ya. Kemudian nyeri pinggang atau nyeri flank biasanya ya disebutnya. Kemudian mual dan muntah. Mual muntah ini bisa disebabkan karena penumpukan urea gitu ya, karena kan ya ginjalnya mengalami peradangan sehingga nggak bisa keluar tuh urea. Atau bisa juga ya karena ya dia infeksi sehingga ya kalau demam juga kita pengen mual muntah gitu kan, demam dimanapun. Kemudian nyeri ketok di costovertebral angle CVA. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu urinalisis. Nah, apa aja metodenya? Yang pertama itu ada pemeriksaan urin dengan dipstick test ya. Dia itu berguna untuk mendeteksi adanya enzim leukosit esterase sama nitrat ya. Leukosit esterase ini dia dikeluarkan oleh leukosit ya. Jadi kalau ada enzim leukosit esterase di urin, nah kemungkinan berarti ya banyak leukositnya ya, alias tanda inflamasi. Kemudian ada nitrat nih. Apa sih tanda nitrat? Nitrat ini biasanya diproduksi oleh bakteri. Jadi kalau ada nitrat di urin, nah itu sebagai tanda adanya bakteri gitu. Nah, caranya gimana? Ini ada dipstick kayak gini, ada kayak stick ya. Dia dicemplungin ke urin. Nah, nanti di sini kan ada strip-stripnya. Nah, warna-warnanya ini dia bakal berubah nih. Nah, tinggal dicocokin aja nih sesuai urutannya. Nih strip paling atas itu menunjukkan densitas, kemudian di bawahnya pH ya, dan lain-lainnya. Ini ada parameternya. Nah, yang paling berperan itu ya ini nih, nitrat sama leukositnya. Ya. Kemudian pemeriksaan mikroskopik analisis. Nah, ini di sini bisa kita dapatkan adanya pyuria sama bakteri urea. Pyuria itu adalah adanya leukosit sebanyak lebih dari 10 mm kubik ya. Sedangkan kalau bakteri urea itu didapatkan bakteri sebanyak 5 per lapang pandang besar ya. Nah, kalau bakteri urea ya biasanya disertai sama pyuria juga ya. Kalau cuma bakteri urea tanpa disertai pyuria itu biasanya ya bakteri commensal ya. Pyuria tanpa bakteri urea dia bisa merupakan tanda peradangan tapi bukan infeksi gitu ya. Ya bisa dilihat di tabel ini juga nih. Kemudian selanjutnya ada kultur urin ya. Dia dilakukan kalau misal gejalanya itu atipikal, kemudian pasien yang gagal setelah diterapi antibiotik, kemudian pada wanita hamil dan juga diduga pyelonefritis akut. Nah, di sini ada 2 kultur urin pemeriksaannya, yaitu ada deep slide sama direct plating. Buat yang deep slide itu, jadi di sini ada slide kayak gini. Pada 2 sisinya itu ada agar ya. Satu sisi itu pakainya ini nih, general soy agar yang bisa menumbuhkan bakteri gram positif dan juga negatif. Sedangkan di sisi lainnya itu diberi ini EMB agar sama McConke agar. Nah, keduanya ini dia bisa menumbuhkan bakteri gram negatif saja. Kemudian setelah beberapa hari itu dicocokkan dengan visual reference kayak gini ya.
Kira-kira cocoknya yang mana nih? Nah, kayak gini. Nah, kalau hasilnya itu lebih dari sama dengan 10 pangkat 5, dia disebut bakteri urea. Oh ya nih, sorry tadi mungkin keloncat ya. Ini buat yang misal didapatkan bakteri urea tapi kok tidak disertai dengan piuria, itu dia disebut sebagai abu atau asimptomatik bakteri urea. Oke, kemudian satu lagi nih, yaitu pemeriksaan lab ya. Ini untuk menyingkirkan diagnosis pyelonefritis akut. Yaitu ya sebenarnya hampir sama sih, nanti didapatkan bakteri yang jumlahnya lebih dari 10 pangkat 5 atau 100.000 ya. Colony forming unit ya, CFU per mili. Kemudian pemeriksaan dipstick ada leukosit esterase sama nitrat. Nah, kemudian di sini yang khas pada kasus pyelonefritis nih, itu bisa didapatkan adanya gambaran leukosit silinder. Leukosit silinder ini ya dia leukosit yang tadinya ada di ginjal, kemudian dia bertemu dengan protein khas yang ada di ginjal. Nah, karena dia bertemu, dia menjadi leukosit silinder. Nah, sel-sel silinder lain yang bisa ditemukan pada pemeriksaan kayak gini, itu bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Kalau leukosit silinder, dia mengacunya pada pyelonefritis. Oke, oh ya ini tadi kultur urin ada direct plating ya. Ya kayak biasa kita praktikum mikro kayak gini. Terus diambil sampel, terus dihitung. Nah untuk tata laksananya nih, oke. Lama juga ya. Yang pertama, tata laksana non-farmakologi ya. Nomor 1 sama 2. Yang pertama itu minum air putih minimal 2 liter per hari bila fungsi ginjalnya normal. Kalau nggak normal gimana? Ya jangan. Ginjalnya kan nggak normal, nanti airnya keluarnya dari mana? Minum air putih ya untuk memperlancar urinnya gitu ya. Biar nggak terlalu pekat juga urinnya. Kemudian menjaga higienitas genitalia eksterna ya. Karena dari situlah biasanya infeksi masuk. Kemudian untuk pemberian ini antibiotiknya itu sebenarnya kalau berdasarkan lini-lininya itu ada lini 1 sama lini 2 ya. Lini 1-nya ada fosfomisin 3 gram single dose, kemudian nitrofurantoin 10 mg 2 kali 1 sebanyak 5 hari, kemudian trimetoprim sulfamethoxazole atau biasa disingkat TMP SMX ya, karena ya namanya rada susah, trimetoprim sulfamethoxazole 160 per 80 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Kemudian lini keduanya itu ya, ada ciprofloxacin 200 mg per hari selama 3 hari sama ofloxacin. Nah, kalau berdasarkan bakterinya nih ya, kalau kita belajar mikrobiologi, yang pertama ada nitrofurantoin monohidrat ya, alias nitrofurantoin ini untuk first line-nya dari uncomplicated cystitis, sedangkan TMP SMX atau fluoroquinolone itu untuk first line-nya yang complicated ya. Nah, terus sesuai indikasi bakterinya, kalau E. coli dia mempan pakai fosfomisin ya, karena E. coli ini kan dia paling banyak ya, penyebab paling banyak ISK, makanya dia dikasih fosfomisin. Kemudian fluconazole. Nah, zol itu kan biasanya obat jamur. Nah, dia indikasinya kalau dia terinfeksi oleh jamur Candida albicans. Loh, tadi kok di etiologi nggak ada jamur, cuma bakteri doang? Iya, karena jamur itu sebenarnya dia mikroorganisme opportunistik. Maksudnya gimana? Artinya dia bisa menginfeksi kalau misal daya tahan tubuh kita itu sangat lemah, misalnya pada penderita AIDS ya. Ini kan sistem imunnya sangat lemah, sampai-sampai jamur aja yang biasanya nggak mempan, dia mempan terinfeksi gitu. Oke, ini ya gambarnya ya. Kalau uncomplicated dia banyak minum sama TMP SMX ya, sama kayak tadi. Kemudian pada complicated cystitis, misal pada ibu hamil, kemudian pada orang yang dipasang kateter, sama pada laki-laki, ini ada obat-obatnya nih, nitrofurantoin dan teman-temannya. Tapi di sini pada ibu hamil itu jangan menggunakan fluoroquinolone atau tetrasiklin. Ya, ada kontraindikasinya. Nah, kemudian komplikasinya itu ada gagal ginjal, sepsis, sama ISK berulang atau ISK rekuren atau ISK kronik kekambuhan. Ya, sepsis jadi bakteri dari sistem urinari masuk ke darah ya. Gagal ginjal gimana ya? Jelas orang
ginjalnya diserang ya ginjalnya bisa rusak, akhirnya ginjal gagal untuk menjalankan fungsinya. Nah, konselingnya, edukasi ke pasien. Ya kita kasih tahu nih edukasi tentang faktor resikonya supaya dia nggak kambuh atau supaya keluarganya itu nggak kena lagi. Kemudian cara ngomong halusnya, cara cebok yang benar itu bukan dari belakang ke depan ya, tapi dari depan ke belakang supaya bakteri dari anus itu nggak masuk ke vagina kalau pada wanita ya. Terus pada saat pengobatan itu ya disarankan untuk tidak berhubungan seks, kemudian waspada terhadap tanda-tanda infeksi yang bagian atas nih ya. Khasnya bagian atas itu nyeri pinggang karena dia bakalan lebih parah ya, dia hubungannya sama ginjal. Terus disuruh ngabisin antibiotik ya, karena antibiotik harus dihabisin untuk menghindari resistensi bakteri. Kemudian menjaga higien dan pribadi yang lingkungan. Ini mesti wajib ya, soalnya ya udah terinfeksi ya, dia nggak mau bersih-bersih sih gimana. Prognosisnya itu baik kecuali kalau higiennya tetap buruk ya, makanya higien harus wajib. Nah oke, kita latihan soal deh dari kita belajar tadi ya. Soal pertama bisa di pause dulu. Laki-laki 27 tahun ke dokter, keluhan utama nyeri berkemih, keluhan lain dirasakan yaitu keinginan untuk kencing terus menerus. Pemeriksaan fisik pada pasien tidak didapatkan nyeri ketok ya, tidak didapatkan nyeri ketok pada regio flank, namun didapatkan nyeri tekan suprapubik. Pasien sempat mengalami demam, namun sudah tidak lagi. Apakah diagnosis pasien? Apa nih kira-kira? Nyeri berkemih atau disuria ya, disuria terus menerus pipisnya atau frekuensinya naik ya. Nggak ada nyeri ketok pada regio flank. Nah ini berarti menyingkirkan untuk pemeriksaan itu ya, pyelonefritis. Oke. Kemudian didapatkan nyeri tekan suprapubik. Nah ini dia khas pada sistitis ya. Tapi dia mengalami demam. Tadi kok di bahasan kita nggak ada demam? Ya memang. Ya namanya infeksi bisa demam, bisa enggak. Kalau misal mediator inflamasinya cukup untuk menyebabkan demam, ya dia demam. Kalau enggak, ya enggak. Apakah diagnosisnya? Ya kemungkinan paling mungkin sistitis. Ini tanpa pemeriksaan penunjang. Kalau pyelonefritis dia gejalanya lebih ke saluran kemih bagian atas ya, kayak nyeri di regio flank, terus nyeri ketok gitu. Terus kalau glomerulonefritis dia manifestasinya biasanya lebih ke sistemiknya ya. Kalau uretritis enggak juga, dia biasanya bernanah biasanya ya. Berarti enggak mesti. Kalau nefrolithiasis ini batu di ginjal juga enggak ya. Kalau batu di ginjal itu biasanya asimptomatis tapi bahaya gitu. Oke, soal nomor 2 bisa di pause dulu. Perempuan 34 tahun, keluhan nyeri saat BAK, demam 3 hari. Setelah dilakukan menemukan pasien mengidap HIV, mencurigai terkena infeksi koloni kuman yang signifikan untuk infeksi. Apakah diagnosis yang paling tepat? Oh, jadi dari hasil kultur nih. Jadi ya kita diagnosisnya berdasarkan hasil kultur. Oke, apa diagnosis yang paling tepat? Nah ini dia maunya berdasarkan complicated atau uncomplicated. Jawabannya apa? Complicated ya, karena dia mengidap HIV sih. Berarti kan dia ada penyakit penyerta. Ya kan, apalagi HIV kan bisa menyebabkan AIDS, kemudian penurunan imun, kemudian terserang infeksi macam-macam. Yang ketiga, terakhir. Laki-laki ke poli umum, keluhan sering buang air kecil, warnanya keruh, dilakukan pemeriksaan spesimen urin sebanyak 5 leukosit per setiap lapang pandang besar. Dari pengecetan jumlah kuman ini 10 pangkat 5 ya, maksudnya colony forming unit. Apakah diagnosis yang tepat? Berarti kan dia lebih dari 5 lapang pandang besar sama dengan 10 pangkat 5. Diagnosisnya apa kalau dua-duanya? Ya, bakteri urea. Kalau ada dua-duanya itu disebut bakteri urea. Kalau cuma ini aja, cuma bakterinya aja, itu disebut ya bakteri urea juga. Tapi diagnosisnya nanti menjadi abu ya, yaitu asimptomatik bakteri urea. Dia kemungkinan
ya bakteri komensal aja, bakteri yang nggak terlalu nggak merugikan ya. Makanya dia asimptomatik. Bakteri urea asimptomatik itu artinya nggak ada gejala. Oke, kalau ini abu. Kalau ini doang misalnya, nah ini disebut pyuria. Ya, yaitu adanya leukosit yang banyak. Tandanya apa? Tandanya ya berarti kalau nggak disertai bakteri urea berarti inflamasi. Ya, ada inflamasi. Inflamasi kan penyebabnya macam-macam ya, nggak mesti harus dari infeksi. Oke, sekian saja. Terima kasih.